愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，不愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金色弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，请坐。好，感恩师兄 Leo，感恩师姐 Carlina tadi. Jadi 感恩 semua 师兄师姐 tim Sinfasian. Luar biasa ya, setiap hari mempersiapkan materi-materi, penterjemahan, mempersiapkan kuis ya, dan lain-lain. Semua adalah demi untuk agar kita semua dapat belajar yang bermanfaat tentunya ya. Jadi pagi ini kita Kangen Sang dan Sok Kuse, Kangen semua sisung C sudah berkumpul bersama, kita belajar bersama, di mana tadi kita sudah menyimak dua buah cerita, kisah yang dikisahkan oleh Master yang masing-masing kisahnya bertolak belakang. Jadi yang satu tentang pemburu yang mencari untung buat dirinya sendiri, yang kedua adalah seorang raja ikan yang siap berkorban untuk orang lain. Wah, luar biasa ya. Jadi mari kita sama-sama menyimak kembali intisari yang dibuat oleh tim Sinfasian untuk kita pelajari lagi. Ya, intisari Master Cheng Yen bercerita, singa yang penuh hormat. 1. Semua makhluk di dunia adalah makhluk yang berperasaan, makhluk yang memiliki kehidupan dan perasaan. Semuanya disebut makhluk hidup, termasuk manusia. Tak peduli manusia maupun hewan, dari kehidupan ke kehidupan, akibat tabiat yang berbeda-beda, mereka menanam benih karma yang berbeda-beda, yang meliputi benih baik dan benih buruk. Saat berbuat baik, berarti kita menanam benih baik. Saat berbuat jahat, berarti kita menanam benih buruk. Akan tetapi, semua makhluk memiliki hakikat kebudaan. Bahkan, hewan juga memiliki hakikat kebudaan. Meski terlahir dalam wujud yang berbeda, tetapi hewan juga memiliki hakikat kebudaan yang setara dengan manusia. Kita harus mempercayai hal ini. Jadi tidak ada terkecuali ya, semua makhluk hidup memiliki kehidupan akibat jalinan jodoh dan karmanya, sehingga terlahir sebagai apa. Tapi selama dia masih merupakan makhluk hidup, dia memiliki sifat-sifat kebudaan, dan mereka juga punya perasaan. Mungkin yang membedakan adalah kebijaksanaan. Ada hewan-hewan yang mungkin tidak memiliki kebijaksanaan seperti makhluk hidup yang lain, seperti manusia ya. Tapi kalau dalam cerita-cerita tadi, dan cerita-cerita di zaman dulu, karena makhluk hidupnya, hewannya itu adalah jelmaan atau manifestasi daripada Buddha, kelihatan sekali seperti tadi ikan tadi memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kita lanjut yang kedua. Dari kisah ini, kita dapat melihat bahwa perbuatan yang berbeda menanam benih yang berbeda-beda pula. Manusia melatih diri, hewan juga melatih diri. Sejak berkalpa-kalpa lampau, singa itu sudah mendengar prinsip kebenaran di hutan. Hewan dan manusia di sana sudah menanam benih karma masing-masing. Karena adanya benih, maka akan ada jalinan jodoh. Tanpa adanya jalinan jodoh pendukung, benih karma juga tidak dapat bertumbuh. Benih memegang peran utama, sedangkan jalinan jodoh hanyalah pendukung. Jalinan jodoh merupakan pendukung untuk menumbuhkan sebutir benih. Di benih yang ditebar, yang ditanam, butuh jalinan jodoh, butuh pendukung.
ya, butuh pupuk, butuh air, butuh matahari, ya itulah pendukung, itulah jadilan jodohnya, kondisi-kondisi yang mendukung agar benih tadi menjadi bertumbuh, berkembang dan berbuah, ya, agar bisa dinikmati buahnya. Kita lanjut, yang ketiga, sejak dahulu kala, dari kehidupan ke kehidupan, benih perbuatan kita terus tersimpan di dalam kesadaran. Saat berbuat baik, maka kita menanam benih baik. Saat berbuat jahat, maka kita menanam benih buruk. Saat jalinan jodoh matang, maka benihnya akan berbuah. Sejak zaman dahulu, sudah ada pemburu yang membangkitkan niat buruk demi kepentingannya sendiri. Sejak berkalpa-kalpa lampau, sudah ada singa yang memiliki hati penuh rasa hormat dan kesabaran untuk melatih diri. Ini tidak pernah berubah sejak dahulu. Sejak dahulu sampai sekarang, ya, masih ada orang-orang yang mau melatih diri. Ya. Dan sejak dahulu sampai sekarang masih ada orang-orang yang juga hanya mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Ya. Kayaknya makin lama makin banyak sih ya. Dalam kehidupan sekarang ini, dalam kehidupan yang serba instan, dalam kehidupan yang mau serba cepat, semua orang mau cepat kaya, ya, mau cepat apa saja, maunya cepat, ya, ya, nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama apa tidak sabar, ya, sudah tidak memiliki kesabaran. Membaca juga maunya cepat-cepat, ya. Ikut kegiatan juga maunya cepat-cepat. Aduh, kapan beresnya nih gitu ya. Semuanya mau dipercepat, cepat beres, cepat ini, cepat itu. Untuk apa? Untuk bersantai ria, untuk menikmati yang lain-lain. Jadi kita memang manusia di zaman sekarang ini terus semakin zaman yang semakin instan, ya, semakin serba mau cepat, semuanya mengarah ke sana. Jadi sebab itu melatih diri semakin lama mungkin akan semakin barangkali kurang diminati, ya, seperti itu, ya, karena pelatihan diri itu tentunya tidaklah mudah. Oke, kita lanjut. Raja ikan merobek jala. Silakan. Intisari Masa Cengyen bercerita, Raja Ikan Merobek Jala. Yang ke-1, waktu terus berlalu tanpa henti. Usia kehidupan selama 100 tahun juga merupakan hasil akumulasi hari demi hari. Kehidupan manusia tidaklah kekal. Karena itu, kita harus menggenggam kehidupan dan memanfaatkan waktu untuk mewujudkan pelatihan diri kita. Dalam keseharian, setiap orang dan segala hal yang kita temui dapat menjadi pendidikan hidup bagi kita. Kita bisa belajar dari setiap kondisi yang ditemui. Karena itu, kita harus selalu bersungguh hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi usia kita sangat singkat. Ya. Jadi kita bisa hidup sampai usia berapa kita nggak pernah tahu, ya. Tapi dalam apa namanya, pada umumnya dikatakan umur manusia sekarang ya sekitar 70-an, ya, kalau nggak salah gitu ya. Sekitar 70-an. Jadi kalau lebih dari 70 udah bonus katanya. Kira-kira demikian, ya. Tapi selama 70 tahun itu apa yang dilakukan? Nah, itulah apa yang dilakukan, ya. Itulah yang akan menjadi apa, membuat kecenderungan kita terlahir akan menjadi apa. Ya, apa yang kita lakukan. Jadi semuanya disebutkan katanya ya skenario kita sendiri yang buat, ya. Jadi nanti kita sendiri yang menjalani, ya, nggak akan ketukar. Jadi demikian, kita lanjut yang kedua. Ketamakan, kebencian, dan kebodohan bagaikan sesuatu yang gelap yang dapat membangkitkan kegelapan batin kita dan menutupi cahaya kebijaksanaan kita. Seperti sebuah lampu tertutup kain hitam, kondisi di sekitar ikut berubah gelap. Ya, oke. Sampai di mana tadi? Ikut berubah gelap. Dengan membuka atau merobek kain hitam itu, baru lampu itu bisa bersinar terang.
Sejak berbagai kehidupan lalu yang tak terhingga, pikiran kita sudah tertutupi kegelapan batin. Asalkan kini kita membangkitkan kebijaksanaan, secara alami kegelapan batin akan lenyap. Asalkan bisa melenyapkan kegelapan dan mematahkan akar keraguan, maka kita bisa merobek jala pandangan keliru yang sering membuat noda batin kita terbangkitkan. Jika dalam kehidupan sehari-hari pandangan kita tidak lurus, maka kita akan mudah berjalan tersesat. Ya, jadi ketamakan, kebencian, dan kebodohan akan membuat kita tersesat, ya, karena akar-akar dari ketamakan, kebencian, dan kebodohan ini membuat kita memiliki pandangan-pandangan yang salah, pandangan-pandangan yang keliru. Ya. Jadi batin kita menjadi yang ada sifat hakiki kebudayaan itu tertutup oleh kain hitam yang tebal, yang gelap, ya, sehingga cahayanya tidak bisa keluar. Jadi kita harus merobek kain hitam tersebut, ya, baru cahayanya bisa keluar. Jadi bukan nggak ada cahaya tapi tertutup, itulah gelap. Jadi sebetulnya juga nggak ada gelap, gelap itu hanya karena ketiadaan cahaya. Ya. Demikian, kita lanjut. Host, kita lanjut. Ya, yang ketiga, kita bisa berbagi segala yang kita tahu, segala yang kita lihat, segala yang kita pahami, dan lakukan kepada orang banyak. Untuk itu, kita harus berusaha keras seperti raja ikan yang berusaha untuk merobek jala itu. Sama seperti kita yang jika ingin melenyapkan pandangan keliru, melihat yang benar dan salah dengan jelas, tentu membutuhkan banyak waktu. Untuk menyadarkan diri sendiri dan orang lain, serta melenyapkan pandangan keliru, dibutuhkan usaha keras. Karena sangat tidak mudah, maka disebut pelatihan diri. Karena begitu tidak mudah, maka baru bisa mematahkan kebodohan. Jadi kita harus memahami bahwa pelatihan diri itu memang bukan hal yang mudah, membutuhkan usaha-usaha yang keras, ya, membutuhkan ketekunan, membutuhkan tekad, ya, sehingga betul-betul kita mau melakukan, ya, dengan menggunakan, memanfaatkan waktu kita yang dapat kita gunakan, ya, bukan waktu yang kita miliki, tapi waktu yang dapat kita gunakan. Karena kita tidak memiliki waktu, maka itu dikatakan menggunakan waktu yang kita dapat gunakan. Selama masih hidup, kita masih dapat menggunakan waktu. Begitu kita meninggal, waktu kita sudah habis, ya, di dunia ini. Jadi selama masih ada waktunya, kita harus berusaha untuk belajar bagaimana melihat yang benar dan salah dengan jelas. Sebab itu kalau biasanya master suka mengatakan kita harus belajar pacentau. Nah, pacentau, ya, maka itu baju komite kita yang wanita itu pacentau. Jalan mulia beruas 8, berunsur 8. Ada pandangan benar, ada pikiran benar, ada usaha benar, ya, ada konsentrasi benar, daya upaya benar, semuanya ada 8. Ya. Jadi kita lanjut yang keempat. Kita semua berada di tataran makhluk awam yang penuh nafsu keinginan. Di tataran makhluk awam ini, nafsu keinginan sangat mudah membuat kita tergoda dan terperangkap. Tiada satu hal pun yang tidak membuat kita terbuai. Tiada satu hal pun yang tidak membuat kita tergoda. Ini semua karena nafsu keinginan. Karena itu, dalam melatih diri, kita harus selalu membangkitkan hati yang bertobat. Dengan hati yang bertobat, kita bisa membersihkan kegelapan batin. Jadi kita ini dalam tataran, ya, makhluk awam yang penuh nafsu keinginan. Suka atau tidak suka mendengarnya, kenyataannya demikian. Saya juga masih orang yang punya banyak nafsu keinginan. Ya. Tentunya pagi-pagi sudah buka HP, ya, langsung melihat ada apa, ya, ini itu. Nah, di HP sering sekarang muncul TikTok, ya, TikTok, iklan-iklan ini itu.
pagi-pagi sudah kepikir kepengen beli ini, kepengen beli itu. Ya, jadi pagi-pagi kepikir kelihatan ada ini, ada itu, iming-iming, penawaran-penawaran, provokasi-provokasi, semua terus masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena HP itu sudah menjadi seperti mata dan telinga kita. Ya, mata dan telinga kita. Karena mata kita mendengar, mata kita melihat, telinga kita mendengar iklan-iklan yang berseliweran. Bukan cuma iklan, kadang-kadang ya, kita melihat grup-grup ada ucapan-ucapan, kata-kata ini itu, ada yang sedang bersenda gurau, ada yang sedang berdebat, ada yang sedang saling menyindir dan lain-lain. Semuanya itu membuat satu akumulasi untuk membuat kita yang menjadikan kita terus-menerus dibayang-bayangi oleh kerisauan. Ya. Jadi itu gadget kita itu betul-betul selain ada manfaat, tentunya ada juga mudaratnya ya. Jadi ada hal yang baiknya, ada hal yang tidak baiknya, ada positifnya, ada negatifnya. Dan kalau kita mampu mengembangkan kebijaksanaan, tentunya kita lebih dapat menggunakan positifnya ya, dia lebih banyak positifnya. Sampai kurang atau sampai tidak ada negatifnya kayaknya belum bisa ya. Belum bisa. Kita hanya bisa mengurangi dan mengurangi secara berkala, secara rutin tentunya. Nah, semoga tidak membuat kita terbuai ya, selalu terbuai oleh iming-iming. Kita lanjut yang kelima. Setelah kegelapan batin dibersihkan, cahaya kebijaksanaan kita akan memancar keluar dan sifat hakiki kita akan terlihat. Setelah sifat hakiki terbangkitkan, kita bisa melihat segala sesuatu dengan sangat jelas. Karena itu, kita harus paham bahwa pelatihan diri hanya bisa dilakukan di dunia fana ini. Kita akan bisa mencapai kebudayaan setelah melenyapkan segala nafsu keinginan. Oleh itu, kita harus memanfaatkan tubuh ini dengan baik untuk melatih diri. Sulit untuk terlahir sebagai manusia dan sulit untuk mendengar ajaran Buddha. Setelah mendengar ajaran Buddha, kita harus mempraktekannya dengan baik. Buddha mengajarkan kepada kita untuk menapaki jalan bodhisattva. Karena itu dalam kehidupan sehari-hari, kita harus giat melatih diri di jalan bodhisattva. Setelah kegelapan batin dibersihkan, cahaya kebijaksanaan kita akan memancar keluar. Ya, setelah bersih. Nah, kapan bersihnya? Nah, itu dia ya. Kita jangan risau kapan akan bersihnya, tetapi bersihkan saja terus. Sedikit demi sedikit ya. Seberapa besar area yang bisa kita bersihkan terus-menerus ya. Manfaatkan tubuh dengan baik, memanfaatkan waktu dengan baik ya, karena pelatihan diri hanya ketika kita hidup di dunia ini menggunakan tubuh jasmani kita ini. Pelatihan diri kita itu yaitu bagaimana kita mengelola 5 indera kita. Ya, bagaimana mata kita melihat tapi tidak terganggu hatinya, perasaannya. Bagaimana telinga kita mendengar tapi tidak terganggu hatinya, perasaannya. Pikirannya tetap terjaga. Bagaimana kita merasakan sentuhan, merasakan mengecap lidah kita ya, tapi tidak terganggu perasaan, pikirannya tetap tenang, seimbang. Wah, luar biasa ya, itu pelatihan-pelatihannya itu. Dan kenapa mesti berlatih seperti itu ya, kita harus banyak-banyak belajar lagi, membaca, dan apa yang diajarkan oleh master ya. Kenapa kita mau berlatih seperti itu? Karena memang kita diajarkan oleh Buddha agar kita bisa mengikis segala noda batin, agar kita bisa mencapai kebudayaan melalui jalan bodhisattva. Melalui jalan bodhisattva. Jadi jalan bodhisattva di Ceci master membentuk Ceci lalu membangun jalan bodhisattva ini, meniru atau mengadopsi kehidupan Buddha di waktu perjalanannya berkehidupan. Itulah jalan bodhisattva yang kita lihat dan selalu kita dengar dari kisah-kisah master itu, diambil dari 500 lebih kisah hidup Buddha, yaitu selama
jadi bodhisatwa perjalanannya. Jadi ikan, jadi singa, jadi gajah, jadi kera, ya semua sudah beliau jalani. Itu di jalan bodhisatwa. Apapun kelahirannya, beliau selalu berbuat demi orang lain. Itu jalan bodhisatwa. Jadi demikian. Ada lagi yang keenamnya? Tidak ada. Oke. Kanan semua. Demikian intisari yang sudah sama-sama kita simak. Semoga ada bisa kita serap dan dapat kita praktekkan keseharian, yaitu menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita. Ya. Yang tentunya apa yang dijaga? Segala yang masuk dari indera kita. Karena indera kita adalah pintu masuknya. Mata kita, telinga kita, hidung kita, ya, mulut, lidah kita itu, kulit tubuh kita, nah semuanya itu, pikiran kita, ya semuanya itu adalah pintu masuk, ya segala macam kotoran-kotoran yang kalau kita tidak bisa memfilternya, maka selalu noda batin itu muncul, sehingga niat-niatan yang kurang baik muncul, sehingga kita juga seperti tadi pemburu yang selalu memikirkan bagaimana mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Baik, Sesung Sece, kini saatnya kita sama-sama belajar, berbagi, kita sharing sama-sama, ya, agar kita semuanya semakin terbiasa berbicara, semakin terbiasa sharing, karena ketika kita dikatakan bodhisattva itu harus membimbing orang-orang, ya, membimbing. Dan bagaimana kita membimbing orang-orang? Tentunya kita juga harus banyak berbicara. Selain dengan tindakan-tindakan yang nyata yang kita berikan contohnya, kita juga harus bisa menjelaskan kenapa mau bertindak demikian, kenapa ada demikian, kenapa ada hal ini, kenapa Master mau menjalankan jalan bodhisattva ini, dan lain-lain. Nah, itu butuh satu kemampuan yang berkomunikasi, dan untuk itu kita belajar bagaimana berbagi, belajar bagaimana sharing. Kanan Sesung Sece, silahkan yang mau sharing angkat tangannya, raise hand. Kesempatan yang ada digunakan. Johannes Angkawijaya, silakan Johannes Sesung, selamat pagi. Halo pagi, Sesio. Wah, ini cukup menarik ya. Gua kira hari ini saya bertugas, tapi dalam waktu beberapa jam kemudian tiba-tiba nama gue muncul dan diketuk-ketuk pagi-pagi. Ya, memang juga ada beberapa fenomena-fenomena yang harusnya saya lagi ada meeting dan kebetulan saya lagi di Bandung, tiba-tiba ditunda. Jadi ya, my life, ya oke lah. Aku pikir bisa, nggak bisa, oke, saya bisa seperti itu. Kalau nggak, saya jam 11 ada janjian di Bandung, seperti itu. Kebetulan posisi saya lagi di Bandung, oke. Ya, oke. Thank you semua, Kak Star dan Kaiser, dan Kak Sesong Secemen yang ada di sini. Ya, oke. Nah, sebenarnya saya ingin men-sharingkan di, apa ya, yang di cerita kedua, yang poin kelima, yaitu kegelapan batin kita, yang gimana kegelapan batin kita itu dibuat karena kita terlalu membuat penilaian dan mengatakan bahwa prinsip hidupku yang paling benar, prinsip yang lain itu tidak benar. Itu sering terjadi di alam bawah sadar, apalagi di adat ketimuran ya. Di adat ketimuran itu, ya ini sorry banget ya, kalau cerita ke Bandung itu saya jadi nostalgia waktu saya kuliah, yang ada statement mungkin dalam alam bawah sadar kita. Kalau orang nggak kuliah, ya maaf ya, bukan promosi ya. Kalau kuliah kalau kuliah di ITB, UI, UGM, ya ini karena musim SBMPTN ya, oke lah, saya buka-buka dikit lah.
musim SBMPTN kuliah UI, ITB di UGM, orangnya hebat-hebat, orangnya apa. Ya, secara fakta dan secara real itu memang benar. Tetapi kalau misalkan orang yang, maaf kata, belum beruntung karena seleksinya, karena ujiannya sifatnya seleksi, jadi keberuntungan itu dibutuhkan. Karena jalinan jodohnya nggak ada dan nggak lulus, sehingga mungkin orang tak mau kuliah, mencari kuliah yang istilahnya ya di tempat lain lah. Tapi persepsi masyarakat, saya akan cerita persepsi masyarakat yang menilai, ya gimana lah, seperti itulah penilaian-penilaiannya, kurang afdol atau apalah. Padahal in the end juga, memang sih kalau di kuliah di tempat yang bagus itu memang menjadi orang yang bagus, ya. Tapi pada akhirnya juga kembali ke orangnya dan juga kembali ke faktornya. Itu yang kemarin saya dapat waktu saya di Bandung. Kebetulan di Bandung itu ya, ada satu festival Waisak yang diadakan, saya akan sebut lah, di Festival Waisak, di Festival Citylink kemarin. Nah, ini saya persimpel lagi ya. Kan saya bantu jaga yang bagian cek darah cepat lah ya, dengan menggunakan aku cek darah cepat. Ya, pengunjung pengunjung datang. Yang namanya pengunjung datang, kalau maaf kata gula darah sama asam urat naik, tentu saya bisa komenin, sesiung, secet, makannya sembarangan ya, suka makan gula ya, suka makan asin-asin ya. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Dikarenakan ya manusia mau makan apa aja, pilih saja. Seperti itu kira-kira. Namun, ini menariknya kemarin. Ada satu Bante juga mau ikutan, ya istilah penasaran lah, mau ngecek dengan kesehatan dia sendiri. Bante, biku, nggak ada S, biku, Bante. Mau cek darah, ya tentu saya ladeni ya. Karena beliau juga manusia, beliau juga ingin tahu keadaan kesehatan, dan saya nggak akan sebut nama bantainya ya, karena rahasia medis ya, sesuai dengan pelatihan di Rumah Sakit Ceci itu nggak boleh sebut nama, jadi itu rahasia, tapi saya akan sebutin angkanya. Angkanya itu sangat tinggi, gula darahnya lumayan tinggi, sangat tinggi. Saya cuma, akhirnya waktu itu kemarin saya bisa komen, Pak Bante, gula darahnya terlalu tinggi, Bante. Sudah, titik. Saya tidak bisa sebutin, Bante jaga pola makan ya. Kenapa saya nggak bisa ngomong seperti itu? Karena kalau misalkan saya ngomong seperti itu, Bante pasti akan bantah. Yang namanya Bante pasti akan bantah. Aduh, Dek, nah, mungkin dia panggil Dek, saya juga mau jaga pola makan. Cuma kan saya kan mungkin di kestilaan saya, di wilayah saya nggak boleh masak. Apapun yang dikasih umat ya saya terima, seperti itu. Ditambah lagi juga kita sebagai umat ya mau memberikan makanan kepada Bante. Nah, ini juga pandangan juga ya. Kita memang punya prinsip mau kasih makanan sehat ya, fine. Itu adalah haknya masing-masing. Tapi kalau misalkan melihat orang lain yang menurut dia makanan enak, tapi kita melihatnya itu kurang sehat, kita cenderung komenin. Kita cenderung komenin yang kasih itu, ini makanannya enak, mulu nggak pernah sehat gitu. Disinilah pemikiran kita. I'm right, you wrong. Disinilah awal dari kegelapan batin kita. Oke, saya punya prinsip, kasih Bante makan, makanan sehat, kasih salad, kasih buah, oke, fine. Tapi kita harusnya melihat juga, kalau yang lain itu kasih makanan yang notabene enak tapi kurang sehat, Bante ya makan tapi kurang sehat, ya sudah,
pikiran kita gak usah apalah, pikiran kita gak usah galau-galau lah. Pikiran kita gak usah galau-galau seperti itu, gak usah seperti itu. Kenapa? Dia punya niat untuk berbuat baik. Mungkin dia kurang edukasi, dia kurang melihat data, dia belum sadar seperti itu. Ya sudah, kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Seperti itu yang bisa saya sharekan. Dan juga mungkin kalau misalkan secemen yang punya pengalaman yang pas bertugas di rumah sakit, pas ada rumah sakit saja pernah merawat Bante dan pernah menjadi istilahnya bantu pemerhati, bisa bantu komenin seperti itu, monggo dipersilakan. Atau kalau ada hal yang lain mau disempurnakan juga, monggo dipersilakan. Salam kebijaksanaan Holy Sesiong dari Bandung. Ya, kan ya, Sisyong Johannes yang lagi bertugas ke Bandung ya. Ya, jadi memang kesehatan tubuh kita itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak sehat, bagaimana kita bisa melatih diri? Bagaimana kita mau belajar ini itu lagi karena tubuhnya nggak sehat. Mikirin penyakitnya aja udah pusing. Belum lagi mikirin biayanya, tambah pusing. Ya, jadi pusing kuadrat. Jadi kita itu betul-betul harus menjaga kesehatan. Jadi menjaga kesehatan itu lebih murah daripada kita merawat kesakitan, ya. Merawat sakit, masuk rumah sakit, biayanya tinggi. Kalau merawat kesehatan lebih mudah. Caranya makan makanan yang sehat, berolahraga, nah itu jauh lebih murah, ya. Kita kalau berolahraga, kalau sekarang saya juga suka olahraga, ya, bayar gym 600.000 satu bulan, ya, oh murah. Kalau sakit, kamarnya satu malam, ya 600.000 satu malam. Itu kalau kelasnya kelas 3 barangkali ya. Kalau yang mau naik kelas 1, kelas B, nggak dapat ya, juta-jutaan. Nah itu, jadi betapa kalau sehat itu sebetulnya murah, sakit itu yang mahal. Ya, jadi karena itu tetaplah sehat agar tidak sakit. Dengan tidak sakit, dengan sehat kita banyak bisa melakukan apa saja. Ya, jadi jangan bilang, aduh ngapain sih ke gym? 1 hari 2 jam nih gym begitu ya di tempat fitness, paling juga ngobrol-ngobrol sana sini. Ya kalau yang ngobrol-ngobrol ya silahkan juga ngobrol-ngobrol, mereka ada kebutuhan ngobrol. Tapi kalau memang mau mengolah tubuhnya agar menjadi lebih sehat, tentunya 2 jam itu bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, ya, sehingga mendapatkan kesehatan, kelangsungan kesehatan, sehingga dapat berbuat lebih banyak dan lebih bermanfaat. Nah, tentunya kita sendiri yang akan merasakan bahwa betapa ketika kita sehat, kita lebih banyak, lebih leluasa untuk melakukan banyak hal. Baik, ya, kanten ya, Sisyong Johannes yang mengingatkan agar kita selalu makan makanan yang sehat, pola hidup yang sehat lebih-lebih lagi ya. Jadi makanan yang sehat juga kalau dimakannya banyak-banyak sampai kenyang-kenyangnya mungkin nanti jadi kurang sehat juga. Jadi hati-hati ya. Oke, lanjut adalah Gunawati Seci yang sudah resen. Silahkan Gunawati Seci, selamat pagi. Kanan, sangren kaise pagi, hoklai sesiung, pagi, sesiung secemen, salam sehat dan bahagia kita semua. Tadi dikatakan sama Master, semua makhluk di dunia mempunyai kehidupan dan perasaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita nih yang namanya makhluk awam, apalagi saya ya sebagai ibu rumah tangga, selalu banyak suka ada semut ya. Kadang-kadang kan aduh ini semut banyak bener makanan yang saya mau makan, jadi nggak enak. Padahal kita tidak boleh membunuh, tapi kita makan semut ya. Nah itulah ya kita mungkin belum menjadi orang yang bijaksana seperti itu. Kadang-kadang juga suka keinjek apa gimana, atau kadang-kadang suka ke ini sama air gitu ya. Nah, kali di batin kita ya cuma maaf ya semut ya. Kadang-kadang juga ada ya, memang ya semua makhluk hidup itu manusia punya perasaan, binatang punya perasaan, apalagi manusia ya. Jadi ada ini masuk tikus ya.
ini kita mau bilang kamu pergi ya ke sana, saya takut gitu. Tapi dia malah sembunyi ya. Mungkin kita juga ada jalinan jodoh kita. Bukan berkata-kata kita nggak ngerti. Kadang-kadang ada juga yang memandang ya, memandang dengan tatap mata dengan kita tuh seperti gimana gitu ya. Terus juga ada makhluk hidup seperti sapi ya, banyak orang-orang bercerita tuh tadi pada saat kambing dan sapi ini disembelih, mereka bisa mengeluarkan air mata katanya. Ya, itulah ya seperti yang diceritakan tadi raja singa yang penuh hormat ya, karena benih yang ditanam, faktor pendukungnya adalah jalinan jodoh itu, makanya bisa terlahir sebagai singa. Ya macam-macam lah ya dalam kehidupan Buddha masa lalu. Jadi kita memang harus memandang setara kepada semua makhluk, karena pada dasarnya semua makhluk itu mempunyai sifat kebudahan, cuma semua mempunyai jalan masing-masing. Bagaimana dia menempuh jalan kehidupan di dunia ini, adanya penderitaan itu seperti apa? Kenapa adanya penderitaan? Oh, karena saya masih banyak memiliki nafsu keinginan. Bagaimana caranya supaya nafsu keinginan saya bisa berkurang untuk mengurangi penderitaan itu? Ya itulah, jadi masing-masing makhluk awam seperti saya, masing-masing mempunyai cara, mempunyai pola bagaimana untuk menanggulangi kehidupan di dunia saha ini. Nah, makanya dengan sering mendengar dharma, kita akan di dalam pelatihan diri untuk mengembangkan kebijaksanaan kita ini akan ya pelan-pelan ya. Oh iya saya harus melatih ya. Makanya tadi Cecil lagi mengatakan tidak gampang dalam proses pelatihan diri. Kadang-kadang baru di tengah jalan, saya nggak kuat deh. Kayaknya saya masih banyak ini ya, rumah saya aja baru 1. Saya kepengen seperti orang-orang tuh, rumahnya bisa ada 2, ada 3. Akhirnya saya sendiri yang bikin sakit kepala ya. Karena apa keinginan yang dikasih rumah 1, pengen 2. Nah itulah tidak pernah bersyukur ya, tidak pernah puas diri ya. Nanti udah dapat rumah 3, kayaknya itu teman saya rumahnya 7 loh. Itulah, jadi kehidupan ini memang seperti ini ya, penderitaan yang selalu kita hadapi ya. Apalagi kemarin saya juga kan setiap bulan minggu pertama itu Sabtu Kananhu, minggunya kunjungan kasih. Nah disitulah ya, kalau kita bisa melihat banyak penderitaan, disitulah kita merasakan kalau kita ini sudah sangat bersyukur, kita ini sudah sangat beruntung, walaupun punya rumah cuma kecil saja, tapi tidak kehujanan sudah bersyukur ya. Kasih tubuh yang sehat, bisa berbuat baik, sudah bersyukur ya. Sudah berpuas diri, sudah bersyukur. Itulah memang yang harus kita lakukan setiap hari, karena setiap hari bangun tidur itu adalah kehidupan yang baru. Amitofo, terima kasih saya telah dikasih hidup 1 hari ini ya. Saya telah dikasih badan yang sehat untuk bisa berbuat baik, sekecil apapun kita bisa lakukan ya, dengan pikiran kita, dengan ucapan dan perbuatan. Itulah ya manfaatnya kita mendengar dharma. Master sangat berharap agar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari untuk manfaat kita dan umat dan makhluk lain.
karena dharma itu tak luput ya, tak rusak akan waktu ya. Dari zaman dulu berkata-kata sampai sekarang itu ya, kita diajarkan untuk berbuat baik. Ya. Kita diajarkan untuk menjalankan, mempraktekkan, bersumbangsi tanpa pamrih, ya itu dharma. Jadi dharma itu nggak update. Sekarang zaman teknologi semakin maju. Dharma nggak pernah ketinggalan zaman ya. Dari zaman dulu sampai sekarang dharma tetap ada dan dharma tidak lapuk oleh waktu. Itu aja sharing saya Cecil Hoklay ya. Kanen mohon maaf apabila banyak kata-kata yang tidak sistematis urutannya, nggak tahu ngawurnya kesana kesini. Kanen Cecil Hoklay, Kan Sece Gunawati ya nggak apa-apa, nggak sistematis karena kan itu bukan hafalan ya, bukan hafalan, dan memang sharing kita adalah sharing sinte yang apa yang kita rasakan, yang kita dapat hari ini ya, diungkapkan dengan secara ekspresionis ya, mengekspresikan dengan secara spontan ya. Jadi demikian, jadi kita juga mendengarnya juga sukacita bahwa ada Sece Gunawati mau sharing, berbagi ya tentang bagaimana melatih diri, bagaimana sulitnya melatih diri ya, seperti apa yang dikatakan oleh Master. Baik, selanjutnya ada iPhone yang raise hand, mungkin ini entah dipilih atau doing Sece, iPhone, pakai iPhone. Oke, silakan. Yang pakai iPhone? 感恩三本开师，感 Oke, 恩用师 pilih 姐， yang ya. 感恩Hoklay师兄。Dalam ceramah Master, menumbuhkan cinta kasih yang membawa manfaat bagi umat manusia. Membangun rumah sakit dapat melindungi kehidupan dan menjaga kesehatan semua orang dengan cinta kasih. Para dokter dan perawat dengan tulus dan dengan membangkitkan cinta kasih merawat setiap pasien. Tujuan Buddha datang ke dunia adalah mengajarkan praktek bodhisattva dengan terjun ke tengah masyarakat, melatih diri untuk pencapaian pribadi, dan juga menyebarkan ajaran Buddha agar semua orang mendapatkan edukasi yang benar. Dan Master bersyukur semua orang telah melakukan kebajikan. Mereka mendengar ajaran saya dan mempraktekannya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Silsilah Dharma telah diwariskan di dunia dan juga mempraktekkan Dharma secara nyata dengan bertekad menapaki jalan bodhisattva. Di Sutra Teratai terdapat perumpamaan mengenai kota jelmaan. Sekelompok orang melakukan perjalanan mencari harta karun. Dan berjalan terus, akhirnya setiap orang merasa lelah dan kehabisan tenaga. Dan mengatakan, lebih baik kita pulang. Tapi perjalanan masih sangat jauh dan panjang. Mari kita lihat ke depan. Tempat kita singgah ini hanyalah sebuah kota jelmaan. Tempat harta karun sesungguhnya ada di depan dan sudah dekat. Kumpulkan semangat dan mari kita terus berjalan ke depan. Master tidak pernah menyanyiakan waktu di dalam hidup. Master telah menginventarisasi kehidupan dan hidup di dunia ini telah melakukan nilai kehidupan yang bernilai. Dan dengan penuh dengan kerja keras. Dengan membangun rumah sakit, insan suci telah menjalankan 4 misi suci dan 8 jejak Dharma secara seimbang dan bersamaan. Dan perlu dikembangkan himpunan kekuatan cinta kasih di rumah sakit. Kita harus selalu
menjaga tekad awal dan membawa manfaat bagi semua makhluk di jalan Buddha. Dan juga kita harus berjalan menuju Pulau Harta Karun tanpa ragu. Kang Ân Sư Siong Sư Chia. Kanan pilih yang seci ya, jadi jangan berhenti ya, sudah dekat, ya jadi sudah dekat, jangan berhenti ya, jadi lakukan terus ya. Jadi memang untuk melakukan itu tentunya butuh semangat dan tekad ya, kita harus terus menerus menguatkan tekad, membangkitkan semangat ya, jangan berleha-leha lagi ya, karena waktu yang kita dapat gunakan tidaklah banyak. Baik, Sesiung saja. Tadi ada Beni Salim Sesiung ya, udah resen ya, tapi kok hilang lagi nih. Beni Salim. Saya pencet lower hand, salah pencet. Oh, dipencet sama Sesiung Johannes, lower hand. Iya. Oke, Sesiung Beni Salim, sorry. Silakan Sesiung Beni. Pagi oleh Sesiung. Pagi. Pagi Sesiung Secimen semuanya, Kan Ân, Sang Ren Tai Si. Pagi ini yang saya dengar sharing dari Master, yaitu Master bercerita tentang 2 cerita tadi mengenai Raja Singa, lalu juga ikan yang merobek jala. Kalau menurut saya pribadi, sharing Master ini sangat bagus, yaitu tentang jalinan jodoh ya, Sesiung Sece, jalinan jodoh di mana kita menanam benih-benih kebajikan. Kalau menurut saya pribadi, jalinan jodoh ini akan semakin kuat, semakin erat ketika, yaitu salah satu misalkan contohnya adalah ketika kita jadi PIC Sesiung Sece. Jadi PIC, saya ingat banget Master dulu bilang kita harus berani centang harus berani memikul tanggung jawab, karena dengan adanya tanggung jawab ini maka kita bisa melakukan lebih banyak tugas dan lebih banyak kebajikan. Jadi pada saat saya diberikan tugas jadi PIC donor darah, yaitu tanggal 30 harusnya di Galeri Daai, tapi dipindahkan di Chingsetang 30 April yang barusan lewat ini. Kalau menurut saya pribadi itu banyak kerisauan batin Sesiung Sece, karena saya belum pernah jadi PIC donor darah. Menurut saya PIC itu harus kepanjangannya kan person in charge, bukan person in control. Artinya pasti banyak sekali tugas-tugas yang dimana saya belum pernah lakukan. Tapi saya sangat kangen di sini karena begitu banyak Sesiung Secemen yang ada di tim pengobatan yang selalu kasih bimbingan, ya di bagian pendaftaran juga, di bagian alur, itu di bagian logistik, semuanya bekerja sama, semuanya heco. Nah, tapi di sini ada cerita unik Sesiung Sece, yaitu pada saya diberikan tugas tanggal 30 April, tahu-tahu itu lebaran tanggal 20-an ya kalau nggak salah. Jadi kurang lebih H-4 atau H-5 itu saya dapat kado yaitu tiba-tiba badan merasa nggak enak, pegel banget, terus demam juga, sampai akhirnya nggak bisa, sempat hilang indera penciuman ya, dan itu satu keluarga drop. Sepertinya sih kena yang jenis baru ini Sesiung Sece. Jadi kena COVID, dan pada saat kena COVID, biasa umumnya kita pasti ngedumel, kita pasti ngerasa risau, kita pasti ngerasa badan kita nggak enak banget, terus kita nggak bisa liburan, yang dimana udah planning kalau nggak kita H-1 lebaran mau ke Bandung atau ke Bogor, itu bisa juga mungkin jalan-jalan di mall ya di Jakarta, harusnya sepi banget biasanya kalau pas lebaran tuh jalannya enak. Tapi begitu begitu drop sakit, nggak bisa kemana-mana, malah perasaan saya tuh dalam sukacita. Kenapa? Untungnya saya kena dulu nih sekarang. Saya mikir begitu. Saya kena COVID dulu, dan istri saya juga malah suportif, dia juga kena, dan akhirnya anak saya juga drop. Tapi istri dan anak saya juga sangat kangen pada istri anak saya. Mereka nggak merasa, gara-gara misalnya gitu kamu sering keluar jadi bawa COVID, enggak. Dia bilang, untung ya kamu kena COVID sekarang. Nanti pas donor darah harusnya sih udah sembuh. Jadi pas donor darah kamu tetap bisa bertugas. Saya juga mikir begitu Sesiung Sece. Jadi inilah yang sangat unik. Kenapa? Karena di dalam kita merasakan kesakitan, tapi ada sukacita juga, yaitu kita selalu kangen di setiap situasi. Biarpun kita dalam keadaan sakit, tapi kita masih memikirkan hal yang baik, hal yang positif. Makanya ada bad things, ada good things. Jadi bad things ini harusnya ada good things, yaitu hal yang baik, di mana seharusnya pada saat donor darah, saya udah sembuh, saya mikir begitu. Dan
di dalam penyembuhan itu setiap hari makan sup, makan sayuran, masak sup sayur terus lah pokoknya intinya harus cepat sembuh. Nah, jadi itulah sebetulnya jalinan jodoh saya di Ceci yang membuat sampai hari ini pola pikir juga jadi berubah, Xiong Cece. Dimana kalau kita buka Instagram, kita nyalain Instagram ya, itu semua orang lagi liburan. Kalau zaman dulu mungkin pada saat saya sakit, terus semua orang liburan, pasti kesel setiap hari. Kesel bawahnya pengen marah, pengen ini. Kok saya sakit, nyalain keadaan, nyalain diri sendiri. Tapi ini enggak, ini justru bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena kita sakit duluan, jadi pada saat donor darah nanti udah sembuh. Nah, jadi pada saat kegiatan juga saya merasa semua Sesiung Secemen itu adalah mitra bajik di Seci. Kenapa? Karena yang harusnya tadi PIC, person in charge, jadinya person in the center. Karena selalu dapat bantuan dari kiri, kanan, atas, bawah. Semuanya nggak ada satupun Sesiung Sece yang di sana ngedumel atau merasa berat dengan tugasnya. Semuanya kita kerjasama sampai akhirnya bisa capai target. Nah, itu salah satu mungkin sharing saya singkat Sesiung Secemen. Kan ya untuk waktunya sharing. Kan Holai Sesiung. Kan Sesiung singkat dan padat. Singkat dan padat ya, memang kalau dari pengalaman-pengalaman kita berkegiatan, berinteraksi antar sesama, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman, dan itu yang membuat kita rich ya, kaya, memperkaya pengalaman, kaya akan pengalaman. Dan lalu kalau dalam mengalami itu kita terus mau belajar dari pengalaman-pengalaman itu, belajar bagaimana kita melihat perasaan kita yang galau, yang perasaan kita yang mengharu biru dan lain-lain ya, yang tidak puas, ini itu adalah pelajaran. Jadi itu makanya kalau tadi ada good thing, ada bad thing is a good thing is a bad thing. Jadi hal-hal yang membuat galau itu justru kita butuhkan untuk apa? Bahan pelatihan. Untuk bahan pelatihan. Kalau tidak ada yang membuat galau, semuanya lancar-lancar, berarti tidak ada yang dilatih. Karena adanya seperti itu, makanya Master mengatakan, yang penting tadi seperti kata Sesiung Beni, saya happy-happy aja ya. Oke. Le i pei he, apa pei he, atau saya ngomongnya nggak bisa apa. Artinya kita siap dengan sukacita mau berkoordinasi, mau mensupport setiap kegiatan. Jadi didasari dengan sukacita dulu. Didasari dengan merasa saya sedang menggarap ladang batin saya. Nah itu, saya sedang menanam ladang batin. Jangan sibuk cuman hanya mengingat untuk mencabut ilalang, tapi tidak menanam. Nah, ya. Jadi kalau sibuk mencabut ilalang itu artinya, waduh, gua karma baik, karma buruk gua udah banyak nih. Waduh, gua mesti ngapain nih? Aduh, kenapa ya gua kok bunuh tikus nih kayak gitu. Oh, kenapa ya gua bunuh semut? Kenapa sih gua bunuh ini? Itu pikiran kita dipenuhi oleh keinginan untuk agar tidak berbuat karma buruk, ya, takut pada karma. Tapi kita lupa menanam karma baik. Jadi karena sibuk mencabuti ilalang, lupa untuk menanam. Sedangkan ladang batin, Master bilang harus ditanami. Ketika kita tanami dengan sendirinya, ilalang itu akan berkurang banyak. Demikian, jadi pelatihan. Jadi setiap ada kegiatan, semuanya adalah pelatihan bagi kita semua. Sebab itu kita harus siap berkoordinasi dengan baik, siap untuk mendukung, siap mensupport. Ya, mau jadi person in charge, ya, apalagi bisa centan, itu lebih banyak lagi pelatihan yang bisa kita dapat. Ya, jadi kalau cuman hanya sebagai menjadi relawan yang suka-suka aja, ya gua suka gua datang, gua nggak suka gua nggak mau datang, ya. Nah itu tentu akan lebih sedikit dapatnya, sedikit sekali dapatnya. Tapi kalau kita betul-betul in charge, betul-betul mau melakukan, terus mau mendampingi, mau diperintah juga oke, gitu ya, mau disuruh juga oke, kita menjadi person in control juga nggak apa-apa, nah itu akan mendapat lebih banyak lagi. Jadi coba aja kita cobain ya. Jadi Sesiung Sece kalau yang sudah pernah pasti sudah tahu ya. Yang belum pernah, yang belum tahu silakan mencobanya ya. Demikian. Nah, baik, Sesiung Sece ini ada Johannes. Habis Johannes Sesiung resen ini nanti kita masuk kuis ya. Silakan Johannes Sesiung. Oke, siap oleh Sesiung.
Ini bicara tentang kena COVID ini menarik juga nih. Kebetulan saya juga terlibat juga di donor darah juga. Well, ini oke lah, saya sedikit menanggapi aja. Nah, oke, yang pertama kena COVID sebelum apa ya? Kena COVID sebelum menjadi PIC donor darah. Ya, mainnya darah lagi ya. Ya, oke. Saya ingin komen tentang, saya bukan komen lah, saya ingin menanggapi atau menguatkan ada satu statement dari seorang dokter. Ya, beliau nge-state seperti ini. Beliau nge-state, ini ngomong secara jadi biologis ya, ngomong secara biologis, kebetulan saya juga ada belajar juga. Jadi gini, ketika seseorang sudah mendapatkan 3 kali vaksin, di mana vaksin itu adalah jasad COVID. Jasad COVID begitu masuk ke dalam tubuh kita, dan kita akan bereaksi, menganggap itu adalah musuh, dan begitu musuh masuk, mereka, imun kita tuh akan rekam siapa tuh musuhnya. Dia rekam, walaupun mati. Nah, kejadian dari kasusnya, yang bilang kasus lah, yang dialami oleh Benny Salim Sesiong. Udah 3 kali vaksin, kali keempat dikasih beneran hidup. Beneran hidup, ditambah lagi tidak panik. Jangankan otak, karena otak kita, otak Benny Salimnya tetap tidak panik. Tetap tenang, dan juga tentara dalam tubuh atau imun dalam tubuhnya punya Benny Salim Sesiong itu tenang, ditambah lagi mungkin sudah 3 kali vaksin, harusnya sudah ya 3 kali vaksin, maka memorinya sudah ada 80%-nya, malahan dilatih jadi mungkin 90%, atau istilahnya dalam bahasa awamnya itu gimana ya, gue udah punya pengalaman ini, tapi ada lagi kasus baru, karena sudah ada pengalaman sebelumnya, handle-nya jadi gampang, imunnya bisa menghandle yang COVID baru itu gampang, sehingga ya kalau nggak salah dalam 2 atau 3 hari saja begitu kena, malahan sembuh, seperti itu. Itu dikarenakan apa? Karena sudah 3 kali vaksin, imunnya sudah ada pengalaman walaupun dari mati, tapi dikasih yang hidup beneran, sekarang sudah benar mulai lebih strong, jadi ya itulah, masih bisa PIC, masih bisa apa, dan juga gua sendiri juga ke sana juga ya nggak kenapa-napa juga, masih bisa ke Bandung, masih bisa apa, dan masih bisa sehat-sehat ya, masih bisa merasakan makan enak juga. Ya, gue juga bersyukur juga ya, seperti itu kira-kira, dan dengan protokol kesehatan yang ada tentunya, seperti itu. Oke, ya itu sih yang bisa saya sharekan dari sisi ilmiah yang saya pelajari. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, monggo. Saya tidak menentang COVID, saya tidak menentang untuk melawan masker, tapi ya ini hanya sekedar sisi lain saja, seperti itu. Dan juga ya mungkin saya dapat berita juga, kata WHO sih pandeminya sudah berakhir, tapi dari bagaimanapun juga keep healthy, jaga tubuh, jaga kesehatan sesuai dengan protokol yang ada. Kan Touch ya, salam kebijaksanaan. Oh, ya, salam kebijaksanaan, salam sehat dan salam bijaksana ya. Jadi memang kita harus terus-menerus menjaga kesehatan kita. Berhati-hatilah dengan apa yang kita lakukan setiap hari ya. Banyak kondisi-kondisi yang harus kita cermati sehingga kita tidak terlena ya. Jadi di tempat-tempat umum jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya. Jadi kalau di tempat yang ramai sekali mungkin juga ya pakai masker lagi ya. Jangan pikir sudah tidak ada pandemi ya nggak usah pakai masker lagi ya. Sama saya juga suka begitu ya. Saya pikir nggak ada pandemi nggak pakai masker lagi. Jadi saya juga jarang, karena kadang-kadang pakai masker tuh nafas saya merasa nggak nyaman ya. Jadi saya itu, tapi ya selain itu tentunya makanya harus menjaga kesehatan ya, dari apa yang kita makan. Sehat itu bukan makan sebanyak-banyaknya ya, makan secukupnya dan makan yang bernutrisi ya. Baik, demikian. Oke, kalau masih ada yang mau sharing,
boleh, kalau enggak kita mau masuk kuis ini. Ya. Sesung Sece, ada yang mau sharing? Mau berbagi? Tidak ada ya? Oke, nanti kita tunggu setelah kuis aja. Baik. Jadi hari ini Senin 8 Mei ya, kita akan memasuki kuis yang jawabannya diketik di chat room everyone dengan format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D, 2A ya. Demikian. Oke, silakan. Ya. Kuis yang pertama dari cerita Singa yang penuh hormat. Siapa yang dihormati oleh singa? A. Buddha, B. Gajah, C. Harimau, D. Praceka Buddha, E. Biksu. Silakan dijawab. Close. Ya. Jawabannya adalah Praceka Buddha. Ya, jadi yang berpertapa tadi itu adalah Praceka Buddha yang dihormati oleh singa. Baik, kita lanjut yang kedua. Sebelum mati, apa yang dilafalkan oleh singa? A. Beberapa kata darani, B. Beberapa kata makian, C. Beberapa kata pujian, D. Menggigit pemburu, E. Menyerang pemburu. Silakan. Close. Ya. Iya, beberapa kata darani ya. Jadi ya lala bahasa saswaha, ya lala bahasa saswaha katanya gitu ya. Artinya apa tadi itu ya, kira-kira pertapa orang suci lah ya gitu ya. Demikian ya. Beberapa kata darani katanya. Demikian. Oke, kita lanjut yang ketiga. Apa arti kata ya lala bahasa saswaha? Nah, gitu, ya. A. Para petapa yang telah mencukur rambut dan mengenakan jubah yang telah dicelup warna adalah orang suci dan luhur. B. Hanya petapa yang mencukur rambut dan mengenakan jubah yang telah dicelup warna dihormati oleh dewa dan manusia. C. Hanya petapa yang mencukur rambut dan mengenakan jubah yang telah dicelup warna mampu terbebas dari kelahiran dan kematian. D. Jawaban A, B, dan C salah. E. Jawaban A, B, dan C benar. Ya, close ya. Ya, nah ini ya, mampu terbebas dari kelahiran dan kematian, adalah orang suci dan luhur, dihormati para dewa dan manusia. Nah, itu adalah arti daripada Yalala Basasa Swaha. Masalah Yalala Basasa ya, Yalala Basasa Swaha. Oke, demikian. Jadi yang benar adalah jawabannya yang E ya. Ya, jadi A, B, dan C semuanya benar. Yang tertulis itu benar. Yalala Basasa Swaha. Oke, lanjut. Yang keempat, diambil dari cerita Raja Ikan merobek jala. Kegelapan dapat titik-titik. A. Membangkitkan kebijaksanaan. B. Membangkitkan kegelapan batin. C. Menutupi cahaya kebijaksanaan. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Silakan dijawab. Close ya. Kita lihat apa jawabannya. Jawaban B dan C benar. Jadi kegelapan dapat membangkitkan kegelapan batin.
atau juga menutupi cahaya kebijaksanaan. Kita lanjut. Yang kelima, raja ikan menggunakan apa untuk merobek jala? A. Ekornya, B. siripnya, C. Kepalanya, D. giginya. Semua jawaban salah. Ya, close. Menggunakan siripnya, ya. Jadi siripnya ada tajam-tajam ya, merobek jala ya. Jadi kalau dia nggak membenamkan kepalanya, jadi badannya goyang-goyang gitu doang, kurang ya, kurang daya rusaknya kurang. Jadi dia harus membenamkan kepalanya, dia goyangkan siripnya semuanya, baru lebih apalagi lebih mempunyai daya rusaknya gitu ya, demikian. Tapi dengan demikian dia mengorbankan dirinya karena kepalanya terbenam di pasir dan mungkin itu tidak bisa bernafas kali ya, demikian. Jadi mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain. Ya, lanjut. Ya, jadi jawabannya tadi B, siripnya. Ya, host yang keenam. Apa yang dapat kita lakukan untuk melenyapkan pandangan keliru? A. Membimbing lewat ucapan. B. Berbagi segala yang kita tahu. Lihat, pahami, dan lakukan kepada orang banyak. C. Memberikan teladan nyata. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban A, B, dan C salah. Close. Nah, udah close ya. Cepet ini, hostnya close ya. Nah, kita juga harus memberikan teladan nyata selain membimbing lewat ucapan. Ya. Jadi kita juga harus berbagi segala yang kita tahu. Nah, itulah sebabnya kita belajar sharing agar kita bisa membimbing dengan ucapan, berbagi ya, berbagi apa yang kita tahu. Jadi selain tindakan nyata, kita juga butuh bagaimana berkomunikasi. Sebab itu kita harus belajar berkomunikasi dengan baik. Bagaimana menggunakan kata-kata yang baik. Ya, kalau soal tata bahasa, ya mungkin kita tidak memiliki tata bahasa yang baik, tapi kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang benar, nah itu lebih penting ya daripada tata bahasa aja. Ya, bukan berarti tata bahasa nggak itu ya nggak penting, ya penting, tetapi terlebih penting lagi baik, benar dan bacik tentunya. Oke, kita lanjut. Ya, oh ya, sudah cuma 6 ya, karena semuanya. Nah, sambil menunggu pengumuman pemenang, mari kita sama-sama kembali belajar berbagi. Seperti apa yang dikatakan oleh Master, kita harus belajar berbagi. Kita membimbing orang bukan cuma dengan tindakan, tetapi juga dengan ucapan. Ya, kalau di dalam Buddhism dikatakan berdana dhamma adalah dana yang tertinggi. Berdana dhamma. Berdana dhamma itu apa? Berdana kebenaran, berdana hal-hal yang baik dan benar yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain. Dan ketika orang lain itu mendengarkan kata-kata itu, dia tercerahkan atau dia terinspirasi, nah itulah ya dana yang tertinggi. Ya. Jadi ucapan, makanya ucapan harus hati-hati. Ucapan itu harus yang bisa membuat orang lain yang tadinya risau menjadi berkurang risaunya. Orang yang tadinya kalau kayak dulu saya pernah dengar juga kan ya, kita pernah dengar pasti semuanya bahwa ada pencuri atau perampok ya, begitu membaca kata perenungan langsung dia bisa terinspirasi sehingga menghentikan perbuatan buruknya. Nah itu, jadi betapa hebatnya kata-kata itu ya terhadap kehidupan yang bisa mempengaruhi kehidupan. Bisa, ya. Maka itu ada juga kata-kata yang provokasi. Whole session, kemana whole session?
Sesiung Seje mungkin Hok Lai Sesiung lagi ada kendala dengan signal ya. Jadi sambil menunggu Hok Lai Sesiung masuk kembali, kita tunggu sebentar ya Sesiung Seje, kan En. Jadi Sesiung Seje sambil menunggu Hok Lai Sesiung kembali lagi di Zoom ya. Ini saya bantu Hok Lai Sesiung bacakan para pemenang kuis hari ini. Nah, jadi pemenang kuis untuk cerita pertama Singa yang Penuh Hormat adalah Elisa Intan Seje. Pemenang kedua soal nomor 2 adalah Xiaoling Seje dari Barat 2. Pemenang nomor 3 adalah Gunawati Seje dari Barat 2. Ya, Hok Lai Sesiung sudah kembali. Bentar ya, saya co-hostkan dulu. Ya, silakan. Sesiung, silakan lanjut Sesiung, kan En. Oh, oke, ya, mohon maaf ya. Tadi saya puyung SIM-nya, baterai laptopnya habis, saya nggak tahu. Padahal biasanya ada pop-up ya, tapi tadi saking asik nggak ketahuan. Oke, baik. Kita lanjut ya. Jadi sampai di mana tadi? Oh, pemenang ya. Pemenang, mari kita sama-sama membacakan pemenangnya. Udah dibaca tadi dengan host. Sudah, Sesiung. Oh, sudah ya? Oke, jadi tolong ditampilkan kembali nama-nama pemenangnya supaya kita bisa undang untuk sharing dan berbagi ya. Ya, Elisa Intan Seje. Gimana Elisa Intan? Coba ayo sharing. Beberapa hari ini saya dengar Elisa Intan Seje juga sudah rajin sharing nih. Amitofo, Sesiung Sejeman, Amitofo. Aku izin sharing sebentar aja, soalnya dalam perjalanan ke kantor ini. Oh iya, hati-hati ya. Kan. Dari Master Bercerita dan sharing Sesiung Sejeman, aku ini itu dari kita mengerti bahwasanya dapat terlahir sebagai manusia itu suatu berkah. Lalu kita memiliki tubuh yang sehat itu berkah utamanya juga, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini kita kan itu sesuai dengan tekad impian master ya, kita menjalani kehidupan bodhisattva ini bisa chang jiu. Nah, dari sini dengan bekal mau belajar terus, ada pendampingan Sesiung Sejeman ini, ya semoga kita semua dalam kondisi sehat fisik, jiwa dan batin, dan bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik dan menginspirasi orang-orang di samping kita. Kan Sesiung Sejeman. Oh ya, kangen ya Elisa Seje. Ya, semoga baik-baik di perjalanan sampai tujuan ya, dan terus kemudian bisa beraktivitas dengan sukacita hari ini ya. Jadi memang kita harus menjaga tubuh jasmani kita, karena kita menjadi manusia itu sebuah berkah ya. Dan kesehatan itu bukan diberikan, tidak ada yang memberi kita kesehatan kecuali kita sendiri yang memperjuangkan kesehatan kita. Ya, kesehatan itu bukan diberikan tapi diperjuangkan. Bagaimana kita berjuang untuk tetap sehat, keep fit ya. Itu dia. Jadi melalui tentunya cara pola hidup yang sehat, cara makan yang sehat, minuman yang sehat, dan juga berolahraga. Ya, itu sangat penting sekali. Baik, lanjut. Xiaoling Seje dari Barat 2. Wah, ini Xiaoling Seje sudah lama ya suaranya nggak kedengeran. Xiaoling Seje, selamat pagi. Ya, Coan Sesiung Hok Lai, Coan Sesiung Seje. Ya, kemarin ini baru balik Sesiung. Oh iya, baru balik dari mana nih?
jalan-jalan ya. Ausi ajak anak sekolah lu di sono. Oh, nemenin anak dulu ya. Iya. Anak sekolah di sana ya. Oke, baik. Ya, Silakan. ya, Semoga bukan. anaknya baik-baik di sana ya. Iya, Kanan ya Sesyong ya, yang udah memberikan satu berkah buat saya. Ya, Kanan Sesyong Suci ya. Ini tadi cerita singa yang penuh hormat ya. Ya, kita aja sebagai manusia sangat beruntung menjadi manusia ya. Sebagai makhluk yang lain, mereka aja bisa menghormati ya. Nah, kita sebagai manusia awam, kita sudah mendapatkan satu guru, kita juga harus menghormati guru ya. Karena kita tahu guru telah mengajarkan kita ya bahwa kehidupan ini ya banyak membawa keinginan kita membawa penderitaan ya. Nah, kita sudah belajar banyak di Seci ya, kita untuk melampaui diri kita ya. Nah, kita menggarap ladang berkah ya. Nah, tidak melanggar prinsip alam dan melampaui diri sendiri ya. Kita harus bisa mengasah diri kita, bagaimana rintangan terbesar adalah diri sendiri tentunya ya. Asal kita mau melapangkan hati kita atau diri kita sendiri, maka masalah hidup atau mati itu adalah masalah biasa. Nah, bagaimana kita melampaui diri kita agar kehidupan kelak kita lebih bisa menjadi manusia yang lebih berguna lagi gitu. Lebih sebagai manusia itu sangat beruntung sekali, sulit untuk menjadi manusia ya tentunya. Nah, kita keselamatan kita umat manusia itu disinilah ya kita harus menemukan ya, kita harus dapat menemukan. Dunia selalu mengalami krisis ya yang sangat tinggi ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus berperan di dalamnya tentunya. Bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Setelah kita banyak mendengarkan Dharma Master, kita bagaimana berjuang ya, berjuang membangun sebuah pola yang benar dan sebuah kehidupan ya berkualitas tentunya ya. Dalam kondisi yang demikian kita menggarap ladang bagian yang dari diri kita. Kita harus berjuang bagaimana meningkatkan diri kita ya. Kita harus banyak sering-sering mengkoreksi diri kita dalam berbagai hal ya. Kita juga bisa berubah diri kita bagaimana kita menjadi seorang yang lebih baru ya, seorang yang lebih baik ya, tentunya menjadi yang terbaru setiap hari. Master mengatakan juga kita setiap bangun kita menjadi orang yang terbaru, orang baru. Barulah kita memiliki sebuah harapan bagaimana kita memiliki masa depan kita ya. Kita memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab di Seci tentunya ya, sebuah kewajiban menyadari sebuah kehidupan ya. Perubahan dunia sekarang ini ya, yang berbagai peristiwa terjadi ya di dunia kita, walaupun dunia lain juga sama ya. Sebagai perubahan sulit ya, kita harus dapat ya berusaha ya, karena kehidupan sekarang ini tidak mudah ya. Disinilah kita harus terbangkitkan ya hati nurani, hati batin kita ya, ketertinggalan kita, bagaimana perubahan zaman, apa yang harus kita hadapi dalam proses dalam pembinaan kita. Mulailah dari diri kita ya, sampai ke masyarakat, sampai ke negara ya. Kita membangun sebuah hidup yang berkualitas tentunya. Kita harus berjuang, kita harus merubah diri kita. Kita tentu semua ini dimulai dari pengalaman seharian kita ya. Kita harus memiliki sebuah keterbangkitan ya batin kita, panggilan batin kita ya. Ini suatu kejadian masalah terpancarkan ya gelombang-gelombang positif yang mempengaruhi dunia. Nah, inilah kita harus mensyukuri ya. Kanan Sesyong Hoklai, kanan Sesyong Suci kawan. Ya, kanannya Suci Xiaoling ya. Waduh, udah lama nih. Nah, jadi kita betul-betul kita sudah bertemu dengan seorang guru, dan guru yang begitu sepenuh hati mengajari kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik, supaya kita bisa
menemukan cara untuk melatih diri kita supaya kita hidupnya menjadi lebih berkualitas, gitu ya. Jadi hidup yang seperti apa yang berkualitas, nah, sering-seringlah Sesung Sece Sin Pak Siang dan sering-seringlah ikut training, nanti bisa mendapatkan guidance, bimbingan-bimbingan bagaimana hidup yang berkualitas, terutama bagaimana Kan En Chun Chung Ai. Bagi kita lanjut kepada Gunawati Sece, kanan ya Xiaoling Sece. Gunawati Sece, apakah mau sharing lagi? Di sini namanya tercantum, jadi memiliki hak untuk berbagi lagi. Tadi di Singa yang penuh hormat itu di Master Bercerita, Singa itu sebelum meninggal membaca Dharani ya, 8 kata kelahiran dan kematian, terus dewa dan manusia, jadi 8 kata itu ya. Nah, kita juga sebagai manusia awam yang sedang dalam pelatihan diri untuk mengembangkan kebijaksanaan, memang kehidupan adalah tidak kekal dan kehidupan adalah sebatas tarikan nafas. Jadi kita juga semua berharap pada saat-saat kita menjelang kematian, kalau bisa kita kan sudah memahami Dharma, itu kita merenungkan hal-hal yang baik seperti Singa tadi ya, membacakan Dharani, supaya kita bisa terlahir ya semoga sih bisa menjadi manusia lagi ya. Ya itu kan semua tergantung karma-karma yang kita simpan di gudang kesadaran. Jadi dari situlah kita bisa mencontoh Singa yang meninggal itu, yang sebelum meninggal bisa membacakan suatu Dharani 8 kata tadi ya. Nah, itu kita harus mempunyai kesadaran pada saat tarikan nafas kita terakhir, tapi juga mungkin nggak mudah ya, karena banyak yang kita temui orang-orang yang sudah hampir di ICU sudah berlama-lama gitu ya, tapi mereka sudah didatangkan Bante akhirnya Bante mengatakan, oh ini ada cucunya yang di luar negeri ya, masih belum sampai ke Indonesia gitu. Jadi masih banyak kemelekatan ya. Terus ini uangnya banyak sekali ya, nanti uangnya ditumpukin aja biar dia lihat katanya, supaya mereka bisa jalan, bisa pergi tuh dengan tenang. Nah itulah, jadi kita kalau yang sudah memahami dan mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari, semoga kita nanti meninggalnya tidak seperti itu ya. Semua kita dalam pelatihan diri. Kan Hoklai Sesiung, Kan Sesiung Seceman. Kan Sece Gunawati ya. Jadi kalau berbicara tentang kematian, banyak orang takut, aduh jangan bicara soal mati deh, ya, aduh jauh-jauh, amit-amit. Padahal ya seperti tadi dikatakan, kematian itu sangat dekat sekali dengan kita, hanya setarikan nafas. Setarikan nafas saja. Nah itu umur manusia, usia manusia, setarikan nafas. Ketika kita menghembuskan nafas yang terakhir dan tidak dapat menariknya lagi, maka kita disebut telah menghembuskan nafas yang terakhir, alias meninggal. Saya kalau nanti begitu ngomong-ngomong, begitu menghembuskan nafas tidak dapat menarik kembali, udah meninggal. Ya sebegitu. Dan Master mengatakan tidak terlalu penting bagaimana caranya meninggal, yang penting bagaimana caranya hidup. Itu. Jadi kalau caranya meninggal, ada yang meninggalnya di pesawat terbang meledak di atas, ada yang karena di kapal laut tenggelam, ada yang matinya dengan tenang-tenang di bangku, lenyap begitu saja, ada yang habis olahraga meninggal, dan begitu banyak.
cara orang meninggal. Master bilang itu tidak terlalu penting. Yang penting bagaimana cara dia hidup. Karena ketika cara dia hidup itu benar, baik, maka dengan sendirinya ketika dia meninggal semuanya akan berjalan lebih smooth, ya. Dan kemudian nanti akan cenderung terlahir di alam yang lebih baik. Yaitu karena cara hidupnya. Ya. Jadi jangan fokus kepada hal-hal yang ini. Jadi fokuslah kepada yang tadi, menanam yang bermanfaat di ladang batin kita. Jangan fokusnya mau cabutin ilalang terus, jangan. Ya, tapi fokuslah menanam, mengkondisikan sehingga jalinan jodohnya menjadi semakin lebih kuat. Demikian yang saya pahami yang diajarkan oleh master kita. Ya. Kita lanjut. Willy Elliot Sece dari Medan. Ya, Dr. Willy, silahkan. OK, cảm ơn học lại sư兄呀，早好，师兄师姐呀，感恩上人所故事ya. Jadi sebenarnya memang saya suka sekali sih mendengar Sangren Sokusu, karena menurut saya mungkin lebih ringan ya, Sesiung Sece ya, lebih ringan, bisa dipahami. Jadi istilahnya kita menyerap dharma tapi dengan cara happy ya, sukacita ya. Ya seperti kata oleh Sesiung juga ya, kita kalau bisa disarankan tiap hari mengikuti Sinfasyang ya, Sesiung ya. Jadi agar bisa menumbuhkan kebijaksanaan kita juga, terus mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita tidak tahu jawabannya apa. Terus terang saya nih sekarang merasa ya, kalau saya mendengar sharing dari Sesiung Sece ya, saya tuh mendapat kopekan, contekan dalam kehidupan nyata gitu loh. Jadi ceritanya orang-orang sudah menjalani nih begini nih. Jadi saya tinggal mendengar kisah mereka. Oh, berarti mungkin saya jangan kalau saya mau jalannya lebih mulus, lebih smooth, saya jangan begini nih gitu. Nah, kalau saya ingin jalan smooth, saya begini nih. Nah, jadi saya mendapatkan banyak nih masukan, contekan-contekan, kopekan ya. Jadi kayak sekolah, ujian saya udah dapat kisi-kisinya. Nah, jadi sangat kangen ya. Sesiung Sece. Nah, kalau saya sekarang berbagi sedikit juga ya pengalaman hidup saya. Tadi juga Hok Lai Sesiung bilang benar, jangan memikirkan cara kita meninggalkan dunia gimana ya, cara kita menuju kematian tuh gimana. Tapi kita pikirkan bagaimana kita lahir kemudian hidup. Nah, bersyukur sekali tugas saya sebagai dokter, saya banyak melihat bayi-bayi yang lahir ke dunia ini. Nah, tiap kali saya melihat bayi itu lahir, yang ada dalam pikiran saya selalu bilang kepada orang tua si bayi, Ibu, Bapak, kalian tuh udah tanda tangan kontrak gitu loh ya. Jadi nih bayi tuh udah tugas kewajiban kalian. Nah, bagaimana sih cara si bayi ini menjalani hidup? Nah, itu juga tugas kita ya. Bagaimana membimbing dia, ya, mendidik dia. Nah, itu juga dengan kita setelah kita setelah menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, itu sebenarnya kita juga sudah menjalin jodoh yang baik. Sebenarnya dari lahir nih, kita udah menjalin jodoh yang baik. Waktu lahir kita menjalin jodoh dengan dokter, dengan perawat, dan yang lain ya. Nah, kemudian ketika kita masuk sekolah TK, kita menjalin jodoh yang baik dengan guru ya. Kemudian kita kuliah sama ya dengan dosen. Nah, ini juga yang saya mendapatkan juga pencerahan juga dari salah satu dosen saya. Ketika itu saya masih koas ya. Jadi koas tuh ceritanya dokter muda ya. Nah, kita dari dulu tuh istilahnya kita tuh dibimbing ya untuk dapat dokter itu memang istilahnya kita udah harus tangguh sejak awal ya. Kita harus diajarkan untuk berpikir cepat dan mengambil keputusan cepat dan benar lagi ya kan. Nah, itu yang menjadikan saya tuh kayak agak berat ya. Nah, suatu ketika, nah ini ya cerita benar-benar kisah nyata hidup saya kebetulan dalam fase anak namanya ya, jadi di bagian anak. Nah, jaga malam ya, seperti biasa kita diwajibkan jaga malam seminggu sekali sampai 2 kali. Nah, hari itu, malam itu, padahal setiap malam tuh kadang kita berdoa nih sama teman-teman, jangan ada pasien yang bahaya atau pasien yang gawat gitu ya. Tapi mungkin itulah sebenarnya Tuhan ya, atau mungkin juga ini ya Buddha memberikan kita selalu
cobaan-cobaan tuh maksudnya kita biar belajar lagi dan belajar lagi. Nah, ternyata datang satu pasien anak tuh 5 tahun dengan kejang-kejang gitu ya. Nah, itu pertama kali saya mendapat pasien kejang-kejang. Saya juga bingung harus bagaimana ini ya kan. Yang ada tuh panik gitu. Aduh, bagaimana nih panik ya kan. Mau nggak mau harus cepet telepon nih ke senior saya, ke ini apa guru dosen pembimbing saya juga ya. Aduh, gimana nih cara nanganin, gimana nih gini kan. Soalnya kita kan berpacu dengan waktu. Kalau misalnya kita nggak cepet nanganin, mungkin anaknya dalam kondisi bahaya, akhirnya mungkin bisa lewat gitu ceritanya ya. Nah akhirnya singkat cerita ya si dosen pembimbing memberikan bimbingan nih caranya begini, dikasih kopekan kisi-kisi gitu kan. Oke, akhirnya selesai, bisa saya tanganin. Nah tapi besok paginya si dosen pembimbing di depan teman-teman semua, nah beliau menyindir dengan halus. Ada nih teman kita satu katanya semalam dengan paniknya berusaha untuk mengobati pasien. Itu saya tahu, itu saya sendiri ya. Nah, makanya sejak itu saya berusaha untuk tenang menjalani cobaan-cobaan hidup yang silih berganti pasti akan datang gitu ya. Nah, saya percaya pasti ada jawaban dengan kalau kita berpikir dengan tenang. Jangan panik gitu ya. Nah, sama juga ketika COVID datang ke dunia kita ini ya. Di saat itu kita juga dokter-dokter kan juga diwajibkan untuk belajar nih, kita harus tahu ya, ini apa nih sebenarnya nih penyakit baru ini apa gitu kan. Nah, tapi memang kita dihadapkan dengan wah, ini virus yang tingkat yang tinggi sekali nih. Karena kenapa? Dengan mereka masuk ke badan kita, ya hitungan hari itu udah bisa merenggut nyawa gitu. Nah, jadi ya gimana nih caranya agar kita bisa melawan ini virus. Nah, dari dulu kita diajarkan virus dan bakteri itu beda ya. Kalau bakteri itu mereka tidak bisa istilahnya apa? Tidak bisa istilahnya apa ya? Mengembangkan diri mereka deh, istilahnya beda dengan virus ya. Mereka selalu berevolusi ya istilahnya ya. Jadi kalau bakteri enggak, jadi sekedar kita kasih antibiotik udah mereka akan mati istilahnya. Nah kalau virus, nah bedanya di sana. Nah satu-satunya cara tuh ya kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Caranya gimana ya? Nah ya itu salah satunya dengan merubah pola hidup kita ya sesimpel ya. Memang sesimpel itu aja, masa sih merubah pola hidup bisa? Benar, sesimpel itu bisa banget. Tapi gimana caranya merubah pola makan kita juga, dan pastinya kita harus berolahraga ya, jadi seimbang, balance ya. Kemudian juga kita menenangkan jiwa dan pikiran kita. Nah, menurut saya salah satunya caranya yaitu ikut Simpasiang ya. Itu sangat berpengaruh sekali ya dalam hidup saya. Karena ya itu saya menjalani benar-benar ketika si COVID datang, saat itu yang keluarga saya yang kena itu adalah COVID yang jenis Delta, yang sedang seram-seramnya, yang sana-sini yang dibilang, oh siapa nih baru kena COVID Delta, terus akhirnya meninggal. Si siapa juga meninggal ya. Nah, ketika saya dihadapkan itu, saya juga nggak panik gitu sesungguhnya. Saya berpikir ya sudah, karena sudah kena ya kita obatin gitu ya kan. Ya mau gimana lagi, maksudnya kita nggak bisa ngedumel, nggak bisa kita nggak bisa mengutuk ya atau gimana, nyalahin siapa gitu kan. Karena ya akhirnya datang juga, mungkin kita juga dapat cobaan itu ya kita jalanin, kita ini. Nah memang bersyukur saat itu mungkin saya sudah menjalani pola hidup sehat ya, daya tahan tubuh saya cukup kuat. Jadi saya OTG gitu loh, jadi saya tidak ada gejala sama sekali, cuma anak-anak dan suami ya, khususnya memang sesium saya yang lebih berat ya. Mungkin benar ya itu tadi sebenarnya jangan stres, karena saya melihat ya dari pengalaman saya, justru dengan kita panik, kita stres, sebenarnya daya tahan tubuh kita tuh jadi langsung menurun drastis. Memang di teori kedokteran juga begitu, ketika kita stres itu muncul hormon-hormon kortisol yang akhirnya malah melemahkan organ-organ tubuh kita yang lain gitu loh. Nah, jadi ketika kita lemah, masih virus menang akhirnya ya kan, istilahnya dia jadi semakin kuat.
Nah, itulah yang membuat mungkin sebagian dari ini ya teman-teman kita yang akhirnya tidak mampu melawan virus tadi. Nah, jadi mungkin dari pengalaman saya ya kita memang COVID ini sebenarnya istilahnya mungkin tidak akan hilang lagi dari dunia kita, tapi kita berusaha untuk hidup bersahabat dengan COVID. Ya caranya tadi cobalah kita merubah pola hidup kita ya. Nah, terus kemudian lagi kalau dari pengalaman saya di kehidupan Seci, nah untungnya saya dari dulu sampai sekarang juga saya mempunyai prinsip ya Sesiong Seci ya. Ho tau lau, xie tau lau ya. Jadi hidup sampai tua, belajar sampai tua. Saya tidak takut untuk belajar Sesiong Seci ya. Walaupun istilahnya saya benar-benar nggak pernah tahu nih ini tugas saya apa sih. Nah, waktu saya masuk menjadi relawan komunitas Sesiong Seci yang saya terima pertama kali nih Huai saya langsung manggil. Secie, ntar mengemban tanggung jawab jadi kampu kegiatan dan kampu kebaktian. Dikasih 2 sekaligus. Saya langsung, hah? Ini tugasnya apa? Secie, jelas dulu nih. Karena terus terang saya baru pernah dengar kampu kegiatan apa nih, mungkin kegiatan masih bisa saya ini deh ya, saya pikirkan oh mungkin kegiatan Seci apa berhubungan Seci, mungkin saya ya ntar sesekali jadi PIC atau gimana, bisa lah, kecil lah ceritanya ya. Nah, kampu kebaktian nih apa? Karena selama ini pemikiran saya kebaktian itu berhubungan dengan orang tua tuh yang selalu nyencing ya kan ya tiap hari itu membaca parita segala gitu loh. Saya mikir aduh saya mana ada waktu gitu ya kan tiap hari nyencing. Belum lagi terus pernah sih saya mengikuti cunien beberapa kali kan. Aduh harus cunien gitu kan ke rumah duka sering-sering begitu kan. Gimana nih saya nggak bisa gitu ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa Seci, ntar belajar aja. Ya udahlah kan memang prinsip hidup saya kok tahu lah ya udahlah belajar lagi ya kan ya udah. Nah singkat cerita akhirnya terjun di menjadi kampu kegiatan dan kampu kebaktian. Tapi saya sangat kangen Sesiong Seci. 2 tahun saya memegang jabatan itu, saya belajar sangat banyak. Kemudian juga mendapatkan berkah sangat banyak ya. Mungkin seperti Benny Salim Sesiong juga ya sering menjadi PIC. Itu jangan takut sih Sesiong, saya juga akhirnya ya maju terus. Kadang menjadi PIC tahun lalu menjadi PIC kegiatan master ulang tahun ya. Nah, ini juga Waisak nih tanggal 14 mendapat berkah lagi ya menjadi MC ya bersama dengan Sylvia Tan Secie ya. Nah, ini mudah-mudahan saya juga bisa mengemban dengan baik ya. Nah, jadi dari pengalaman hidup saya ya baik di dunia nyata dan dunia Secie, saya merasa kebijaksanaan saya mungkin semakin bertumbuh ya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan saya terhadap dunia ini, kehidupan ini semakin terjawab ya. Terus ya sangat kangen lah dengan tim Simpasiang ini ya, yang akhirnya tiap hari ya selalu berusaha untuk mencari tema-tema baru ya yang sesuai dengan kehidupan kita, dan akhirnya saya juga bisa belajar ya. Kangen juga dari Sesiong Seci yang sharing ya, juga kangen juga kepada moderator ya yang setiap hari sangat yungsin ya, khususnya nih Hokai Sesiong juga. Ini moderator favorit juga nih. Saya juga banyak mendapatkan banyak pengalaman dari Hokai Sesiong ya. Oke, kangen ya Sesiong Seci. Kanan Willy Seci, wah ini luar biasa ini ya sharingnya nih ya. Jadi padat ya. Jadi memang kita harus belajar bagaimana mempertahankan kejernihan pikiran kita. Jadi jangan cepat panik ya. Jangan cepat panik, berpikirlah lebih jernih. Memang nggak gampang, yang ngomongnya gampang ya. Dan tentunya untuk itu banyak contekan-contekan, kata Seci Willy tadi, di Simpasiang yang kita ikuti setiap hari. Ya, banyak contekan-contekan. Sesiong Seci, kita bisa mendengarkan inspirasi-inspirasi yang di-sharingkan oleh teman-teman kita semua. Ya, jadi siapa tuh yang memberikan contekan kepada Willy Seci? Nah, Sesiong Seci semua, kita semua yang sudah memberikan contekan-contekan itu membuat Willy Seci juga merasa terinspirasi, menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih mampu berkegiatan dengan lebih tegar ya, seperti Benny Salim juga sama ya, semua juga kita sama lah ya. Semua sama mendengarkan sharing-sharing orang lain menginspirasi luar biasa.
Ya, jadi Sece Willy sendiri juga sharing tadi menginspirasi orang lain lagi. Jadi ini pay forward ya, dilanjutkan ke sana ke sini. Itulah dia yang Master inginkan. Bersukacitalah dalam berbagi, bersukacitalah menerima atau mendengarkan orang-orang yang sharing. Ambil manfaatnya. Ya, take it ya. Jadi kalau yang kurang bermanfaat dirasanya ya udah leave it, tinggalkan saja. Ya, begitu. Jadi bukannya mengkomplain dan lain-lain, enggak. Tinggalkan saja. Ya, kita tetap ambil yang bermanfaatnya. Ini luar biasa ya. Jadi contekan-contekan yang kita dapat ya membuat imun sistem kita bertambah. Oh ya, itu kayak nutrisi soalnya. Nutrisi nih ya, sharing-sharing dari sisi semua tuh ya jangan dianggap remeh loh. Itu nutrisi bagi insan suci ya, yang memperkuat, lebih menyemangati. Wah, ini luar biasa ya. Jadi itulah dia dana yang tertinggi. Ingat demikian Sesung Sece. Jadi jangan ragu-ragu ya. Sharing aja walaupun cuma sedikit ya, walaupun cuma 10 kata, 20 kata, ketika 20 kata itu menginspirasi orang lain luar biasa. Tadi aja yang singa itu ada 8 kata. Yala katanya. Yala bahasa swaha. Nah, ya. Cuma 8 kata. Yala 4, bahasa sa 3 dan 7. Swaha 8 ya. Ya, kita kira begitu. Oh, yalala bukan yala. Yalala itu 3 ya, bahasa sa 3 lagi 6. Swaha. Jadi 8 kata dan menginspirasi orang lain luar biasa. Itu dia jalinan jodohnya ya. Demikian. Oke, kita lanjut ya kanan ya Willy Sece. Aini Lijaya Sece. Apakah hari ini sempat Aini Lijaya apakah masih ada? Pagi, Hok Lai Sesiong. Pagi Sece. Silakan. Sesiong Sece. Kaan Sang Kusu hari ini ya. Walaupun sedikit sharing ya Sesiong ya. Ya, betul. Betul. Sharinglah dengan sukacita dan kita mendengarnya juga dengan sukacita. Ya, Kaan ya. Teringat waktu itu kan Sengjen ada tiap bulan mengadakan Lunar 24 ya. Master pada hari itu juga melafalkan sutra ya, ada kebaktian ya. Beberapa hari yang lalu mengenai riwayat seci ya. Jadi di tanggal 24 itu setiap bulannya Master mengadakan kebaktian dan hari itu juga Master selalu awal ya menyulut lengan dengan dupa sebagai persembahan kepada Buddha, dan ini merupakan wujud bakti ya Master kepada Buddha dan satu panggilan jiwa yang saya ya kemarin saya juga ada dengar sharing ya, maka dari sharing Sesung Sece kita dapat petikan-petikan yang bisa kita ya terima dengan ini ya, dari contoh mereka kita dapat pelajarannya. Jadi panggilan jiwa, dan kemudian dengan tulus waktu itu juga Master memohon keselamatan untuk seluruh dunia ya, semua makhluk ya. Jadi di Medan ya, di Huai komunitas, salah satu Huai komunitas Cijati, Huai Titikuni itu setiap bulan kita adakan rutinnya Kongsiu Lunar 24. Jadi ada mengadakan Kongsiu kebaktian. Jadi kita juga sebagai wujud bakti kita kepada Sang Zen. Jadi setiap bulan itu kita adakan. Jadi mungkin ini sharing saya Sesung Sece ya. Seperti itu aja, Hok Lai Sesiong. Kaan ya, Hok Lai Sesiong. Kanan ya, Sece. Ya, Sisi. nah itu ya. Ya, rajin-rajin kongsiu ini ya. Nah, itu. Jadi Sesung Sece yang lain yang mendengar boleh nanti hubungi Aini Lijaya yang di Medan ya. Bisa ikut kongsiu ya, belajar lagi terus. Jadi huo tao lao, xue tao lao kata Willy Sece tadi ya. Jadi hidup sampai tua, belajar sampai tua ya. Jangan pernah berhenti belajar. Istilahnya kan begitu. Jangan pernah berhenti belajar. Oke, baik. Dan ini saya lihat Linda Sece sudah resen. Linda Sece adalah pesharing yang terakhir di hari ini. Ya, silahkan Linda Sece. Pagi, Hok Lai Sesiong. Pagi. 感恩上人说故事。Pagi semua Sesung Sece. 祝福大家身体健康。Hari ini sebenarnya saya nggak ada rencana mau sharing Sesiong, tapi dengarnya ini mau fapusi ya. Oke lah, belajar dikit, lalu sharing lah dikit. Saya sebenarnya ya, Seci adalah tempat ya pelatihan saya yang sangat bermanfaat. Sangat
Saya sangat membutuhkan. Walaupun ya di dalam Dharma kita sering mendengarkan ya perilaku seseorang itu sepanjang hidupnya, baik yang baik ya atau yang jahat. Kita bisa mengetahui. Setiap saat kita mendengarkan Dharma, kita bisa mempelajari kebaikan-kebaikan yang contohnya seperti Sang Buddha. Banyak yang xiuxing tate, mereka mempunyai banyak moral-moral yang perlu kita contohkan. Tentu saja kita dalam menghadapi sesuatu masalah, ya kita bisa mempertahankan yang baik. Walaupun ada seseorang itu sering ya, dia itu suka ngomong yang agak kurang kedengaran, tapi dalam batinnya itu tidak menimbulkan suatu apa ya yang tidak baik ya. Tapi saya merasa ini mungkin ada jodoh ya yang baik gitu ya. Mungkin ada saling menanam benih-benih ya. Itu yang saya sangat pelajari ya, yang sangat saya ketahui. Tetapi ada juga ya ketika ada ya suatu karma yang timbul. Orang yang kita namanya manusia itu 1-100 itu ya kita perlu bersama-sama dulu ya baru kita bisa mengetahui oh orangnya seperti begini, orangnya seperti begini. Ya saya pun mengakui ya karena keinginan yang membawalah penderitaan pada saya ya, dan juga mungkin ada membawa penderitaan pada orang lain. Ya saya juga bisa mengetahuinya. Tapi kadangkala kita bisa berdiri ya di tempat kita ya. Mungkin kita ini menganggap orang ini baik ya, sangat baik gitu ya. Tapi bukan sedemikian yang kita pikirin ya. Jadi saya butuh mensadarkan diri. Mungkin dia masih dalam pelatihan diri. Kita gimana untuk memaafkannya. Tapi ya saya mau ngasih tahu semua suci ini sama sekali tidak mudah, membutuhkan waktu ya gimana untuk melepaskannya. Tapi orang itu selalu yang muncul di harapannya, jadi batinnya itu selalu berpikir ya oh jangan marah, oh gimana ya mau cepat-cepat untuk melewatinya ya. Jadi ini termasuk juga dalam pelatihan diri saya. Jadi gimana untuk diri saya itu jangan sampai terpengaruhi. Kenapa mau membuat diri saya ini tidak bahagia, tidak dengan senang hati. Padahal tidak senang hati itu bisa membawa suatu pembunuhan diri ya, gitu ya. Jadi saya merasa kita memikirkan orangnya seperti kayak gini, tapi dia di rumah tuh lagi nonton TV, lagi senang-senang, lagi apa. Kenapa kita kenapa mau terpengaruhi oleh orang ini membuat saya ini merasa tidak senang. Saya merasa belum ya. Saya merasa belum Jadi benar-benar ya semua itu saya memiliki prinsip sendiri ya. Mungkin saya nih butuh belajar dari sosialisasi, butuh dari personalia, butuh dari人与人之间ya, gimana untuk caranya supaya diri saya ini tetap hatinya tetap harmonis, yang juga jangan sampai ya membawa orang itu jadi tidak senang, jadi jengkel, jadi butuh kesadaran ya. Jadi semuanya ini ya sudah, kita ke tempat rumah orang tentu saja kita harus mematuhi peraturan dan aturan dari rumah orang. Ya, tentu saja. Ketika mereka memiliki memiliki suatu prinsip ya, ketika kita kalau mau mau memasuki ke rumah orang ya kita mematuhi. Ketika kita tidak mau ya kita mengangkat kaki saja. Itu saja semua susun suci. Ya, kanan ya, Linda Suci.
Demikian sharing dari Linda CC mengakhiri pertemuan kita. Oh, ini ada apa lagi dari Elisa. Oh, 祝大家福慧双修，大家幸福了，感恩大家。Oke, ya感恩 Elisa CC, jadi 感恩 Linda CC. Semoga sharingnya juga menginspirasi kita semuanya, ya. Jadi selalu menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perasaan, ya. Baik, CC. Hari ini kita tutup perjumpaan kita sampai di sini karena ini adalah apa namanya master bercerita, jadi tidak ada bacaan kosakata. Kita langsung saja akan memberikan hormat. Qing Xili, Qing Hejang, 向活菩萨及上人行三问讯礼问讯，再问讯，三问讯。阿弥陀佛。祝福大家，祝福大家，明天见。呀，明天见。感恩，师兄好来，谢谢，semua感恩，也感恩阿弥陀佛。虔诚的心，迎接每一个希望的清晨，歌声飞扬，大爱让世界亮起来。描绘真实人生，抚慰人间。启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱不分日落日出，蓝天白云从不孤独。描绘真实人生，抚慰人间疾苦，启发善良的心灵，跟随菩萨的脚步，创造美丽境界，传递大爱到世界各处。心是世界的地图，爱
不分日落日出，蓝天白云从不孤独。感恩的心，守着每一个平安的夜晚，期待明天答案，让世界亮起来。感恩的心，守着每一个平安的夜晚，期待明天答案，让世界亮起。